pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Korban hanyut belum ditemukan, tim SAR Mataram perluas wilayah pencarian. Seorang pria di Mataram ditangkap warga karena mencuri tas pinggang pemilik bengkel. Intensitas hujan meningkat, BPBD Lombok Barat imbau warga waspadai dampak cuaca buruk. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pencarian Bilal, bocah 4 tahun warga Kelurahan Pejeruk Baru kembali dilakukan tim SAR Mataram Senin pagi. Memasuki hari ketiga, tim SAR memperluas pencarian korban dengan mengerahkan lebih banyak tim penyelamat. Tim SAR menyusuri sepanjang aliran sungai hingga ke hilir, di tepi pantai Ampenan hingga Meninting. Cuaca yang kurang bersahabat dan derasnya air laut menjadi kendala utama pencarian. Petugas juga mengerahkan perahu karet. Betul, ini penyisiran. Namun penyisiran kita kita upayakan maksimal hari ini karena prediksi kita kalau kita lihat dari kondisi sungai yang kemarin banjir airnya begitu besar ya. Prediksi korban itu sudah hanyut sehingga kita lakukan pencarian kurang lebih tadi hampir 5 mil lah kita lakukan pencarian sampai ke dalam. Untuk kendala yang dialami sama SAR sendiri selama kalau kami lihat sejauh ini memang faktor cuaca, saya lihat memang faktor cuaca ya, kita lihat alunnya lumayan dan angin lumayan ya, tapi tetap kita. Tim SAR Mataram meminta bantuan nelayan untuk melakukan pencarian agar korban segera ditemukan. Bilal hanyut di saluran drainase sekitar rumahnya saat mandi hujan bersama teman-temannya Sabtu sore. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Sejumlah petani di Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan langkanya pupuk subsidi memasuki musim tanam akhir tahun. Tidak adanya pupuk subsidi membuat petani harus membeli pupuk di tempat lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Petani meminta agar distribusi pupuk dipercepat agar mereka bisa bercocok tanam lebih awal. Keterlambatan pasokan dari pemerintah diduga karena faktor cuaca. Anding waktu sa mupuk ada yang tersedia lah pupuk. Sekarang belum tersedia. Ini sa sampai anu telat. Mara tahun sa depan watanu telat pun datang pupuk. Pemda menjamin tercukupinya kebutuhan pupuk dengan sisa kuota mencapai 8.228 ton. Kalau saya asumsikan 52.000, kalau hanya untuk pupuk dasar itu anggaplah 100 kilo per hektar. Berarti saya hanya membutuh 5.241 ton. Iya, kalau pupuk dasar ya. Berarti sisanya banyak dong ini. Masih tersedia. Dan sebaran kecamatannya pun masih. Seperti Janepri, semua masih. Pemda meminta petani beralih menggunakan pupuk organik jika pupuk subsidi yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan pemuda Kelurahan Pancor, Kabupaten Lombok Timur mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat untuk menyampaikan aspirasi tentang keberadaan ruang terbuka hijau di wilayahnya. Warga menilai ruang terbuka hijau yang dibangun dengan dana miliaran rupiah oleh Pemda tidak membawa manfaat positif. Warga resah karena RTP justru dijadikan lokasi berpacaran dan pesta minuman keras para remaja. Pemda diminta meningkatkan pengawasan dengan menempatkan petugas keamanan di lokasi RTP. Saya anggap ini mubazir. Kenapa dia harus mubazir? Saya mengatakan ini anggarannya besar sekali. Dengan niatan bahwasanya RTP ini adalah ruang lingkup terbuka di mana masyarakat kita yang ada di pantai khususnya bisa bermain dengan gembira, nyaman dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya
pemerintah selaku pemerintah daerah tidak respect terhadap hal-hal yang terkait yang ada kondisinya di sana seperti kelurahan mungkin ya, kecamatan yang mempunyai tanggung jawab terhadap wilayahnya, maka berdampak tidak baik bagi kami di masyarakat. Dinas DLHK menyatakan belum bisa melakukan intervensi pada pengelolaan RTP karena aset tersebut belum diserahkan oleh pemerintah daerah. Saat ini kan RTP itu memang akan diserahkan pengelolaannya ke LH. Tapi saat ini belum selesai proses penyerahan itu ke LH. Nah, tentunya nanti setelah itulah yang selanjutnya dalam pengelolaan ini tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi dalam mungkin perlu kerjasama dengan mana dari pemuda itu yang akan memanfaatkan untuk pengelolaan daripada air. Warga mengancam akan memblokir jalan masuk ke RTP dan akan menindak para pengunjung nakal jika tuntutan mereka tidak direspons. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat membenahi fasilitas pelabuhan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan pelayanan dilakukan dengan membenahi ruang tunggu, perbaikan dermaga termasuk peningkatan kualitas layanan tiket bagi penumpang. Guna mengantisipasi penumpukan penumpang, ASDP menerapkan pembelian tiket secara online. ASDP juga akan mengoperasikan 3 dermaga sekaligus untuk melancarkan bongkar muat kapal. Jumlah kapal penyeberangan juga ditambah menjadi 23 unit untuk melayani rute Pulau Bali dan Jawa. ASDP menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun 2023-2024, kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana di pelabuhan, baik di Lembar maupun di Padang Bayi. Kalau di Lembar sendiri, kita sudah ada penambahan loket motor. Jadi ada loket motor yang tadinya masih bercampur dengan kendaraan roda 4, sekarang kita sudah pisahkan dan kita bikin jalur sendiri. Otoritas Pelabuhan Lembar memperkirakan jumlah penumpang kapal laut saat libur Natal dan Tahun Baru meningkat 25%. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.